Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Mari ngopi. Ya, tapi kopinya memang tanpa gula ya. Saya kalau ngopi memang tanpa gula. Supaya apa? Supaya sehat. Anda kepengen mencobanya, silahkan. Nah, kali ini saya akan mengajak bincang-bincang tentang nasi. Ya, nasi. Kita semua sudah tahu kan, setiap hari makan nasi. Kalau kita orang itu makan berbagai macam makanan tuh, kalau nggak makan nasi katanya belum makan, begitu ya. Sama, ada 5 fakta tentang nasi. Ini saya ambil dari CNN Indonesia, 5 fakta tentang nasi putih. Kemudian juga nanti akan saya sambung-sambung dengan diambil dari Mapai Bandung. Saya bukan ahlinya, tetapi kita untuk berbagi tahu saja. Saya membaca dari artikel-artikel itu kok tertarik. Yang pertama, nasi itu pemasok gula dan tenaga. Jadi kalau kita lemes habis olahraga begitu ya, begitu kita makan nasi langsung seger. Puasa juga begitu. Begitu kita makan nasi udah pulih kembali tenaganya. Nah, ini karena memang apa? Karena memang nasi ini pemasok gula dan tenaga. Kalau kebutuhan kita sehari-hari itu sekitar 2000 sampai 2500 kalori. Nah, kalau kita makan nasi 3 kali, berarti kita memasok kalori 600. Ya, kurangnya masih kurang sih kalau cuma nasi doang. Biasanya kan ada lauknya, ada snack, ada apa. Dalam sehari itu kita makan tidak hanya nasi putih saja kan. Orang yang sedang berdiet itu baiknya makan nasi yang dingin. Kemudian penderita diabetes juga, supaya tidak banyak karbo yang ada dalam tubuh kita, maka dia lebih baik untuk makan dengan nasi yang dingin. Tapi untuk anak-anak, untuk atlet, olahraga, orang-orang yang beraktivitas keras, itu lebih baik makan nasi yang anget. Yang kedua, nasi itu ternyata bebas lemak dan gluten. Nasi putih secara alami bebas gluten, sehingga bisa menjadi pilihan karbohidrat yang bagus bagi penderita autoimun. Nah, seperti Mbak Asanti itu kan autoimun ya. Kemudian ternyata nasi ini juga menjadi salah satu pemicu alergi. Nah, bagi yang memiliki alergi, misalnya asma atau alergi kulit, alergi yang lainnya misalnya, cobalah dititeni. Dititeni itu diamati dan dirasakan. Kalau makan terlalu banyak nasi, bagaimana? Apakah asmanya kambuh atau tidak? Nah, ini menjadi salah satu pemicu alergi ternyata nasi ini. Kemudian yang keempat, tak selalu buruk nasi putih. Biasanya nasi putih itu dibandingkan dengan nasi merah atau beras merah. Sebenarnya perbedaannya karena di beras merah itu belum dibersihkan kulit arinya, sehingga
Kalau nasi putih ini sebenarnya memang sudah banyak kehilangan nutrisinya. Perbedaannya dengan nasi merah, kalau nasi putih mudah dicerna oleh usus halus. Kalau nasi merah karena banyak mengandung serat, maka dia tidak banyak diserap oleh usus halus, sehingga dia akan difermentasi oleh usus besar. Jadi makan nasi itu tergantung siapa yang mau makan. Kalau anak kecil yang banyak bergerak, atletik, kemudian para pekerja keras, ya lebih baik makan nasi yang hangat, nasi putih gitu ya. Tapi kalau para penderita diabetes, orang yang kepingin diet, makan nasi dingin dan nasi merah itu lebih dianjurkan. Kemudian yang terakhir, ringan untuk pencernaan. Nasi putih ini karena mudah diserap oleh usus halus, apalagi kalau lembek seperti bubur begitu, itu mudah banget diserap oleh usus halus, sehingga untuk orang-orang yang sedang memiliki gangguan pencernaan lebih baik makan nasi yang hangat, yang putih, jangan makan nasi yang dingin, dan apalagi nasi merah. Menurut pakar gizi Johnson Ongko MSc RD, dikutip dari National Geographic Indonesia dari Detik, mengatakan bahwa tidak ada efek signifikan mengenai jangka waktu pemanasan nasi di dalam magic jar dengan kesehatan. Selama tidak terkontaminasi dan disimpan dengan baik, nasi aman untuk dikonsumsi, ucap Johnson lebih lanjut. Mengenai kadar gula dalam nasi, seorang peneliti dari Wageningen University, Profesor Edith Veskens, mengatakan bahwa nasi yang lengket atau dimasak lama memang memiliki IG, indeks glikemik, yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nasi yang kering. Sementara itu, Johnson mengatakan bahwa indeks glikemik hanya berbahaya bagi pasien diabetes. Jadi makan nasi yang panas-panas itu untuk penderita diabetes memang warning ya, danger, berbahaya. Cara untuk makan nasi dingin, jadi setelah 1 jam didinginkan di suhu ruangan, maka kemudian ditaruh di tempat yang rapat, ditaruh di kulkas. Dikhawatirkan kalau terlalu lama di suhu ruangan, maka nasi tersebut akan banyak ditumbuhi jamur-jamur, sehingga menyebabkan bisa keracunan itu terhadap tubuh kita, tidak baik. Jadi kalau nasi sisa semalam itu sebenarnya tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Ya caranya itu, kalau ada sisa misalnya makan malam, oh ini ada sisa nasi, langsung aja kita tutup rapat, kita masukkan di kulkas. Besok pagi kita angetin lagi, kita angetin sekedar anget saja, tidak usah sampai panas gitu ya. Jadi disimpan di magicom tidak masalah, selama magicomnya juga tidak rusak. Artinya anti lengketnya itu misalnya banyak mengelupas, itu juga sangat berbahaya. Nah itu yang sangat berbahaya karena terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang sudah bereaksi karena akibat pemanasan. Oke, begitu saja tentang nasi. Oh ya, jangan lupa subscribe. Oh sudah, ya terima kasih. Komen dong, komen. Ya, jangan podcast artis saja yang kita pantengin, tapi pantengin juga podcast saya ya. Terima kasih.
Anda telah melihat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi Anda juga bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.